Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maduratna, NPM 1951030146, Prodi Akuntansi Syariah kelas B semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Saya akan membahas soal beserta penyelesaiannya. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Fajar Ramdhani, MSI, guna memenuhi nilai ujian akhir semester. Selamat menonton dan memahami pembelajaran kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan maupun kesalahan dalam penyampaiannya. Soal menyusun laporan keuangan konsolidasi. Pada 1 Januari 2020, PT Bumi Waras mengakuisisi 55% saham kepemilikan PT Budijaya senilai 47.000 dan kepentingan non-mandiri 21.000. Saat itu, nilai buku PT Budijaya yaitu 430.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar, nilai buku, merek dagang, hak paten, dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Merek dagang dengan selisih 5.000, hak paten 170.000 dengan sisa umur ekonomi 17 tahun. Peralatan min 50.000, sisa umur ekonomi 10 tahun. Goodwill 110.000 dan selisih 235. Selama tahun 2019, PT Budijaya berhasil mengembangkan laba sebesar 100.000 dan membagikan dividen tunai 40.000. Berikut ini neraca saldo PT Bumi Waras dan PT Budijaya per 31 Desember 2019. Aset lancar PT Bumi Waras yaitu 1.080.000 di debit dan PT Budijaya 440 di debit. Investasi entitas tanah masih dipertanyakan. Merek dagang PT Bumi Waras 640 di debit, PT Budijaya 240 di debit. Hak paten 410 di PT Bumi Waras di debit, di PT Budijaya 328.000 di debit. Peralatan PT Bumi Waras 250.000 di debit, PT Budijaya 260.000 di debit. Detailnya mas kosong. Kewajiban PT Bumi Waras 868 di kredit, PT Budijaya 488.000 di kredit. Saham biasa 640.000 di kredit, PT Budijaya 240.000 di kredit. Aigo saham PT Bumi Waras 160.000 di kredit, PT Budijaya 60.000 di kredit. Saldo laba 880.000 PT Bumi Waras di kredit, PT Budijaya 420.000 di kredit. Kepentingan dan pengendalian penjualan PT Bumi Waras 164.000 di kredit, PT Budijaya 440.000 di kredit. Penghasilan dari entitas tanah masih dipertanyakan. Pengendalian non pengendali, pendapatan non pengendalian, beban pokok di PT Bumi Waras 740.000 di debit, PT Budijaya 302.000 di debit. Beban pembusukan PT Bumi Waras 120.000 di debit, di PT Budijaya 76.000 di debit. Beban amortisasi 160.000 di debit, PT Budijaya 73.000 di debit. Dividen diumumkan 160.000 PT Bumi Waras di debit, PT Budijaya 80.000 di debit. Berdasarkan data di atas dan diminta berapakah saldo penghasilan atas entitas tanah yang diakui PT Bumi Waras per 31 Desember 2020. Berapakah saldo investasi pada entitas tanah PT Budijaya per 31 Desember 2020. Buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan, buatlah kertas kerja konsolidasi, dan buatlah laporan keuangan konsolidasi. Dan yang terakhir, buatlah transaksi istimewa atau kredit beliau. Tabel diferensial. Item merek dagang dengan selisih 50.000 dialokasikan 55%. Jadi 50.000 dikali 55% hasilnya 27.500. 50% merek dagang dikali selisih 45% hasilnya
22.500. Hak paten selisih 170.000 dialokasikan 55%. Jadi 170 dikali 55% hasilnya 85.000. 170 dengan selisih 45%. 170 dikali 45% hasilnya 76.500. 170 dengan seumur 17 tahun. Jadi 170 dibagi 17 tahun hasilnya 10.000. 10.000 ini dikali PT Bumi Waras 55%, hasil 5.500. Terus 10.000 dikali non Budijaya 45% dengan hasil 4.500. Peralatan selisih min 50.000 dialokasikan 55%. Jadi min 50 ini dikali 55% hasilnya min 27.500. Selisih peralatannya itu min 50 dikali 49% hasilnya min 22.500. Dengan sisa umur 10 tahun. Jadi min 50 dibagi 10 tahun dengan hasil min 5.000. Min 5.000 ini dikali PT Bumi Waras 55% hasilnya min 2.750. 10 tahun ini dikali 45% hasilnya 1.825. Kecil selisih 110 dialokasikan 55% jadi 60.500. Kecil 110.000 dikali 45% hasilnya 49.500. Jadi semua totalnya merek dagang, hak paten, peralatan, dan dapur itu kita jumlahin. Yang 50.000 ditambah 170 dikurang 50 ditambah 110 hasilnya 280.000. Sama juga alokasi dijumlahin semua. 27.500 ditambah 85.000 dikurang 27.500 ditambah 60.500 dengan hasil 145.000. Selisih pun juga sama, dijumlahin 22.500 ditambah 76.500 dikurang 22.500 ditambah 49.500 hasilnya 126. Amortisasi selisih pun juga sama, dijumlahin 10.000 ditambah 50.000 hasilnya. PT Bumi Waras pun juga sama, dijumlahin, dan non-Budijaya pun juga sama, dijumlahin. Jadi selama periode 2020 berhasil memiliki laba sebesar 100.000 dan dividen 40.000. Selanjutnya, perhitungan pengakuan laba. Laba yang diakui kurang PT Bumi Waras. Jadi didapat dari 55.000 ini didapat dari 100.000 dikali 55% hasilnya 55.000. Non pengendalian pun juga sama, didapat dari 100.000 dikali 45% hasilnya 45.000. Amortisasi selisih hak paten ini didapat dari tabel diferensial amortisasi selisih. Dapat dari situ. Amortisasi selisih peralatan pun juga sama, didapat dari tabel diferensial. Dan selanjutnya, laba diakui setelah penyelesaian. Ini didapat dari, ini yang benar
benar, bukan di jumlah ya, dikurang. Jadi 55.000 ini bukan ditambah 5.500, yang benar 55.000 dikurang 5.500 ditambah 2.750, dan hasilnya 57.750. Non pengendalian pun juga sama, itu bisa ditambah ya, dikurang. Jadi 45.000 dikurang 4.500 ditambah 3.825, dengan hasil 45.675. Jadi laga diakui setelah penyelesaian adalah PT Bumi Waras 57.760, dan non pengendaliannya 45.675. Perhitungan saldo investasi. Pembayaran dividen. PT Bumi Waras 40.000 dikali 55% hasilnya 32.000, dan pengendali 40.000 dikali 45 hasilnya 18.000. Saldo per 1 Januari 2020 ini didapat dari, kita lihat lagi di soal ini, 470.000 ditulis di debit, dan ini juga didapat dari soal di sesi kredit. Di penambahan, bagian laba atas PT Budijaya ini didapat dari tambah 57.720, ditulis di debit, dan ini juga ditulis di kredit. Dikurang pembayaran dividen. Pembayaran dividen ini hasilnya dari ini, PT Bumi Waras 40.000 dikali 55% hasilnya 22.000, dituliskan di debit. Terus pembayaran dividen non pengendali ini juga sama, dari 40.000 dikali 45% hasilnya 18.000. Terus saldo per 31 Desember 2019 adalah, itu dijumlahin semua, dijumlah 470 ditambah 57.750 kurang 22.000, dan ini 559.750, dan saldonya pun juga sama, 210 ditambah 45.675 dikurang 18.000, hasilnya ini 273.675.000. Dua jurnal eliminasi. Yang pertama, mengeliminasi saldo investasi PT ANA terhadap ekuitas PT ANA. Saham biasa ini didapat dari soal. Kita lihat dulu soal. Di saham biasa 250.000. Terus debit, saham juga didapat dari soal. Di saham 60.000. Saldo laba pun juga didapat dari soal. 980.000 ditulis di debit. Terus investasi PT ANA ini didapat dari, ini dijumlahin ya, 240.000 ditambah 60.000 ditambah 880, hasilnya dikali 52%, dan hasilnya 649.000. Ketika non pengendalian ini hasilnya juga didapat dari 240.000 ditambah 60.000 ditambah 880, hasilnya dikali 45%, hasilnya 531.000. 2. Mengeliminasi saldo investasi PT ANA terhadap efek penyelesaian diferensial. Merek dagang. Merek dagang ini didapat dari tabel diferensial. Item merek dagang 50.000. Hak paten pun juga didapat dari tabel diferensial. 170.000. Goodwill ini juga didapat dari tabel diferensial. Kita lihat lagi di tabel diferensial. 110.000. Dan selanjutnya itu peralatan. Peralatan itu juga didapat dari tabel diferensial. Ini 50.000. Jadi kalau misalnya ini itu ditulis di kredit. Investasi PT ANA ini didapat dari 50.000 ditambah 170 ditambah 110 dikurang 50.000 dikali 55%.
Hasilnya 154.000. Kepentingan dan pengendali ini juga sama, didapat dari 50.000 ditambah 170 ditambah 110 dikurang 50.000 dikali 45%, hasilnya 148.500. Beban penyusutan HPT ini didapat dari, kita lihat lagi di tabel diferensial di amortisasi selisih HPT. Bisa dilihat 10.000 ini. Jadi kita tulis 10.000 beban penyusutan peralatan. Kita lihat lagi di tabel diferensial peralatan di amortisasi selisih ini 50.000. Akumulasi penyusutan HPTN ini juga didapat dari tabel diferensial. Kita lihat lagi HPTN amortisasi selisih 10.000 dan ditulis di bagian kredit. Akumulasi penyusutan peralatan juga didapat dari tabel diferensial di bagian amortisasi selisih, ditulis di bagian kredit ini 5. Selanjutnya 3. Mengeliminasi saldo investasi PT ANA terhadap laba yang dibagikan. Laba atas PT ANA ini didapat dari bagian laba atas PT Budijaya 5.750. Kita tulis di bagian debit. Investasi PT ANA juga ditulis di bagian kredit 57.750. Pendapatan non pengendali juga sama, didapat dari bagian laba PT Budijaya 45.675. Ditulis di bagian debit. Kepentingan dan pengendalian juga sama, ditulis di bagian kredit 45.675. 4. Mengeliminasi saldo investasi PT ANA terhadap dividen. Investasi PT ANA ini didapat dari perhitungan saldo investasi PT Biniwaras 40.000 dikali 55%, hasilnya 22.000 dan ditulis di debit. Dividen ini juga sama, didapat dari perhitungan dividen, ditulis di bagian kredit. Kepentingan dan pengendali ini juga didapat dari perhitungan saldo investasi non pengendali 40.000 dikali 45%, hasilnya 18.000. Ditulis di bagian debit, dividen ditulis di bagian kredit 18.000. Membuat kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi akun aset rancang PT Biniwaras ini didapat dari, kita lihat lagi di soal, aset lancar PT Biniwaras di debit 1.080.000, PT Budijaya di debit 410. Kita tulis di kertas kerja PT Biniwaras di debit 1.080.000, PT Budijaya 440.000 di debit. Selanjutnya dijumlahin 1.080.000 ditambah 440.000, hasilnya 1.520. Investasi entitas ANA ini didapat dari di atas. Saldo per 31 Desember ini hasilnya 549.750 di bagian debit. Kita tulis investasi entitas ANA PT Biniwaras 549.750 di bagian debit. Di jurnal eliminasinya di bagian kredit 549.750.
merek dagang PT Bumi Waras ini didapat dari, kita lihat lagi di soal, merek dagang 640.000 di PT Bumi Waras, di PT Budijaya 240.000. Kita tulis di kertas pegangan PT Bumi Waras 640.000 di bagian debit, di PT Budijaya 240.000 di debit. Terus di jurnal eliminasinya didapat dari, kita lihat tabel diferensial. Merek dagang 50.000. Terus kita tulis di jurnal eliminasi 50.000. Terus kita jumlahin 640 ditambah 240 ditambah 50.000 hasilnya 930.000. Hak paten ini didapat dari, kita lihat lagi di soal, hak paten PT Bumi Waras 410, PT Budijaya 728.000. Kita tulis di kertas kerjanya hak paten PT Bumi Waras di debit 410, di PT Budijaya di debit 328. Di jurnal eliminasi ini didapat dari tabel diferensial. Kita lihat lagi tabel diferensialnya. Hak paten 170.000. Ditulis di jurnal eliminasi di 170.000. Itu ditambah PT Bumi Waras ini 410 ditambah 328 tambah 170, hasilnya 980.000. Akumulasi penyusutan hak paten ini didapat dari, kita lihat tabel diferensial. Hak paten amortisasi selisih 10.000. Kita tulis di kertas kerja di bagian kredit 10.000, dikonsolidasi di bagian kredit 10.000. Peralatan itu juga didapat dari soal. Kita lihat dulu soal. Peralatan PT Bumi Waras 290, di PT Budijaya 260. Kita tulis di kertas kerja PT Bumi Waras di debit 290, PT Budijaya 260. Di jurnal eliminasi ini kita didapat dari, kita lihat lagi tabel diferensial. Peralatan ini 50.000. Karena main jadi kita tulis di kredit. Terus 290 ditambah 260 dikurang 50.000 hasilnya 500 di debit. Akumulasi penyusutan peralatan ini didapat dari tabel diferensial. Kita lihat lagi akumulasi penyusutan peralatan. Ini 5.000. Kita tulis di kertas kerja 5.000 di jurnal eliminasi di debit, di kredit, di konsolidasi di debit 5.000 juga. Goodwill ini didapat dari tabel diferensial. Kecil 110. Jadi kita tulis di kertas kerjanya 110 di jurnal eliminasi di bagian debit, 110 di konsolidasi 110. Kewajiban ini didapat dari, kita lihat lagi di soal. Kewajiban PT Bumi Waras 868 di kredit, di PT Budijaya 448 di kredit. Kewajiban di PT Bumi Waras 868 di bagian kredit, PT Budijaya 448 di kredit. Hasilnya dijumlahin 868 ditambah 448 hasilnya 1.356.000. Saham biasa ini didapat dari, kita lihat lagi di soal lagi. Saham biasa PT Bumi Waras 640.000 di kredit, PT Budijaya 240 di kredit.
saham biasa. PT Bumi Waras dikredit 640.000. PT Budijaya 240.000. Terus jurnal eliminasi ini didapat dari mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap ekuitas PT Anak. Saham biasa 250.000. Itu ditulis di jurnal eliminasi di debit. Terus dijumlahin kredit ketemu kredit kan ditambah. Jadi 640 ditambah 240 dikurang 240.000, hasilnya 650.000. Aigo saham pun juga didapat dari soal. Kita lihat lagi di soal. Aigo saham PT Bumi Waras 160.000 di kredit. PT Budijaya 60.000 di kredit. Di kertas kerjanya. Aigo saham PT Bumi Waras di kredit 160.000, di PT Budijaya 60.000 di kredit. Di jurnal eliminasi ini didapat dari lihat Aigo saham mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap ekuitas PT Anak. Aigo saham 60.000 di debit ya, jadi ditulisnya debit Aigo saham. Jadi Aigo saham ini kan kredit ketemu kredit ditambah, jadi 160 ditambah 60, hasilnya dikurang di debit 60.000, jadi hasilnya 160.000. Saldo laba ini didapat dari soal PT Bumi Waras 880, di PT Budijaya 420.000. Di kredit semua ya ditulisnya. PT Bumi Waras di kredit 480, PT Budijaya juga di kredit 420. Terus di jurnal eliminasi ini juga didapat dari sama tadi 840 dari mengeliminasi saldo investasi. Akun penjualan PT Bumi Waras 1.540.000 di kredit didapat dari lihat dulu di soal. Penjualan PT Bumi Waras 1.540.000 di kredit. Untuk di kerja 1.540.000 di kredit. PT Budijaya 440 di kredit. Itu didapat dari soal juga 440.000 PT Budijaya di kredit. di kredit. Terus ditambah 1.540 ditambah 440, hasilnya 1.980.000. Penghasilan dari entitas anak ini didapat dari mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap laba yang dibagikan. Laba atas PT Anak 57.750 di debit. Berarti 57.750 di PT Bumi Waras. Penghasilan dari entitas sana di jurnal eliminasi ini juga didapat dari bagian laba atas PT Budijaya 527.750.
Akun beban pokok penjualan ini PT Bumi Waras didapat dari soal 740.000 di debit di PT Bumi Waras. Kita tulis juga di kertas saja. Di PT Bumi Waras 740.000 di debit, di PT Budijaya didapat dari soal juga. Rp302.000 di debit. Terus ditambah 740 ditambah 302.000, hasilnya 1.042.000. Beban penyusutan PT Budijaya di debit didapat dari soal beban penyusutan PT Bumi Waras di debit 120.000. Kalau PT Budijaya 76.000 ditulis di kertas kerjanya. PT Bumi Waras beban penyusutan di debit 120, PT Budijaya di debit 76.000. Yang di jurnal eliminasi ini didapat dari tabel diferensial. Nih, di amorti selisih 10.000 sama 5.000 ditulis di atas kerja 10.000 dan 5.000. Terus hasilnya ditambahin 120 ditambah 76.000 ditambah 10.000 ditambah 5.000, hasilnya 200.000. Beban amortisasi di debit di PT Bumi Waras ini didapat dari soal juga amortisasi 160 di debit PT Bumi Waras, PT Budijaya di debit 72.000. Ditulis di debit PT Bumi Waras 160, di PT Budijaya 72.000. Terus hasilnya ditambahin 160 ditambah 72, hasilnya 232. Dividen diumumkan ini didapat dari soal. Rp160 di PT Bumi Waras di debit 160, di PT Budijaya di debit 80.000. Terus yang di jurnal eliminasi ini didapat dari tabel diferensial. Terus maaf dari soal. Kemudian dividen diumumkan. PT Bumi Waras di debit 160.000 didapat dari soal. Dividen diumumkan 160.000 di debit, di PT Budijaya di debit 80.000. Dimasukkan di kertas saja. Untuk PT Bumi Waras di debit 160, di PT Budijaya di debit 80, dan di jurnal eliminasi 80.000. Terus maaf, di kredit jurnal eliminasinya ditulis di kredit. Jadi 160 ditambah 80 dikurang 80.000, hasilnya 160. Kemudian akun penghasilan pengendali ini didapat dari mengeliminasi
saldo situasi PT Anak terhadap ekuitas PT Anak. Kepentingan dan pengendali 531.000 ditambah 148.500 ditambah 45.675 ditambah 18.000. Hasilnya 679.000 di jurnal dikonsolidasikan di kredit 679.000. Pendapatan pengendali ini juga sama, didapat dari mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap laba yang dibagikan. Pengendalian non pengendali 45.675 ditambah 1 ditulis saja di zona eliminasi di kredit. Di debit 45.675 dan di konsolidasinya di debit 45.675. Total kita totalin ya. Kita totalin semua ini PT Biniwara. Hasilnya 4.149.750. Di kredit pun juga sama. Jadi balance ya. Kita lihat di sini balance. Di PT Budijaya juga ditotalin semua, hasilnya 1.798. Di kredit juga sama, hasilnya di balance juga. Di jurnal eliminasi juga pun iya ditotalin semua, hasilnya 1.167.750. Di kredit pun juga sama, jadi balance semua. Di konsolidasi juga ditotalin semua, hasilnya 5.127.950. Di kredit juga sama. Jadi totalnya semua itu balance ya. Selanjutnya menyusun laporan keuangan PT Budijaya Corporation dan Entitas Anak. Laporan laba rugi konsolidasi per 31 Desember 2019. Penjualan ini didapat dari kertas kerja 1.980.000. PPT ini juga didapat dari kertas kerja bahan pokok penjualan 1.042.000. Terus dikurang hasilnya 938.000. Beban penyusutan ini dapat juga dari kertas kerja 201.000. Beban amortisasi juga didapat dari kertas kerja 232.000. Terus dijumlahin hasilnya dikurang 938, terus jumlahnya laba bersih konsolidasi 505.000. Didistribusikan ke pendapatan dan pengendalian. Kita lihat lagi di kertas kerja. Pendapatan dan pengendalian itu 45.675. Terus 500.000 dikurang 45.675, hasilnya 459.325.000. PT Budijaya Corporation. Saya ulangi. PT Budijaya Corporation dan Entitas Anak. Laporan perubahan modal konsolidasi per 31 Desember. Saham biasa ini didapat dari kertas kerja. Saham biasa 640.000. Aigo saham ini didapat juga dari kertas kerja 160. 640 ditambah 160 hasilnya 800.000. Saldo laba per 1 Januari 2020 ini didapat dari kertas kerja
Saldo laba 880.000. Laba konsolidasi ini didapat dari laba rugi laba bersih entitas pengendalian. Terus dividen ini didapat dari kertas kerja. Dari kertas kerja 160.000. Terus 880.000 ditambah 459.325 dikurang 160.000. Totalnya saldo laba per 31 Desember 2020 adalah 1.179.325.000. Kemudian ditambahkan 800.000, hasilnya 1.979.325.000. Kemudian kepentingan non pengendali didapat dari kertas kerja 679.000. Total modal konsolidasi ini didapat dari 1.979.325 ditambah 679.000, hasilnya 2.658.325.000. Selanjutnya PT Brijaya Corporation dan entitas anak. Laporan posisi keuangan konsolidasi per 31 Desember 2019. Aset lancar 1.520.000. Dari kertas kerja, kita lihat lagi di kertas kerja, aset lancar 1.520.000. Total aset lancar ini totalnya 1.520.000. Kemudian aset tidak lancar merek dagang itu didapat dari kertas kerja merek dagang 930.000. Terus hak paten ini juga didapat dari kertas kerja, hasilnya 908.000. Akumulasi penyusutan hak paten ini didapat dari tabel diferensial dari amortisasi selisih 10.000. Peralatan ini didapat dari kertas kerja. Peralatan dapat dari kertas kerja. Akumulasi penyusutan peralatan ini didapat dari tabel diferensial dari amortisasi selisih 10.000. Goodwill ini didapat dari kertas kerja, dari tabel diferensial dari selisih 110. Jadi 930 ditambah 908.000 dikurang 10.000 ditambah 500 dikurang 5.000 ditambah 110, hasilnya 2.453.000. Selanjutnya kewajiban. Kewajiban ini didapat dari kertas kerja. Kita lihat lagi di kertas kerja. Kewajiban Rp1.356.000. Totalnya Rp1.356.000. Kemudian ekuitas saham biasa ini didapat dari kertas kerja 640.000.
Agio saham jika didapat dari kertas kerja 160.000. Saldo laba dapat dari laporan keuangan. Laporan perubahan keuangan perubahan modal 1.179.325. Total modal kepentingan itu didapat dari 640 ditambah 160 ditambah 1.179. Hasilnya 1.979.000. Kemudian pengendalian. Kepentingan dan pengendalian ini didapat dari kertas kerja 679.000. Jadi total modal konsolidasi 1.979.000 ditambah 679.000, totalnya 2.658.000. Kemudian total hutang dan ekuitas konsolidasi didapat dari 2.658.000 ditambah 1.356.000, hasilnya 3.963.000. Sudah beres ya. Langkah selanjutnya yaitu transaksi belum. Yang pertama, menghitung saldo investasi akhir transaksi istimewa. Membuat lokasi rincian alur penjualan antara induk dan anak untuk mengidentifikasi beberapa keuntungan yang sudah dapat direalisasikan. Akunnya yang pertama yaitu pendapatan, BPP, keuntungan. Total penjualan ke PT Anak 500.000, BPP 250.000 dan keuntungan 250.000. Terjual ke pihak eksternal pendapatan 480.000, BPP 140.000, keuntungan 140.000. Tersimpan di gudang PT Anak pendapatan 60.000, BPP 30.000, keuntungan 30.000. Selanjutnya melakukan penyelesaian atas laba yang dapat diakui PT Induk. Laba diakui 55%. 55.000 dikurang penyelesaian amortisasi selisih 2.750. Transaksi penjualan persediaan min 30. Laba yang diakui PT Bumi Waras 22.250. Jurnal pengakuan laba investasi PT Anak 22.250. Bagian laba atas investasi Anak 22.500. Melakukan penyelesaian atas dividen yang dibagikan. Dividen yang dibagikan adalah sebesar 4.000. Jurnal pengakuan dividen yang pertama 22.000, investasi PT Anak 22.000. Selanjutnya menghitung saldo investasi akhir per 30 Desember 2021. Saldo per 1 Januari 2020 470.000, penambahan laba yang dapat diakui 22.250. Pengurangan dividen yang dibagikan min 22.000. Saldo investasi per 31 Desember 2021 adalah 470.250. 2. Membuat eliminasi untuk penyelesaian di kertas kerja konsolidasi. Yang pertama, mengeliminasi akun pendapatan penjualan BPP terhadap transaksi yang sudah direalisasikan. Pendapatan 55.000, beban 55.000, pokok penjualan 55.000. Selanjutnya, mengeliminasi akun pendapatan BPP dan akun persediaan terhadap transaksi keuntungannya yang belum dapat direalisasikan. Pendapatan 60.000, beban pokok penjualan 30.000, persediaan 30.000. Langkah selanjutnya yaitu transaksi hilir. Yang pertama, menghitung saldo investasi akhir transaksi istimewa. Yang A, membuat alokasi rincian alur penjualan antara induk dan anak untuk mengidentifikasi beberapa keuntungan yang sudah dapat direalisasikan. Akun pendapatan 90.000 di PT penjualan ke induk.
Beban pokok penjualan di PT Induk 50.000, keuntungannya 40.000. Terjual ke pihak internal pendapatan 80.000. Beban pendapatan penyusutan 44.000 di pihak terjual ke pihak eksternal, keuntungannya 36.000. Tersimpan di gudang PT Induk pendapatan 150.000, WPP 80.000, keuntungan 7.000. Laba diakui 55%, dikurang penyelesaian amortisasi selisih 2.750, transaksi penjualan persediaan 3.850. Laba yang dapat diakui PT Bumi-Waras 48.400. Jurnal pengakuan laba investasi PT Anak 48.400, bagian laba atas entitas anak 48.400. Selanjutnya, melakukan penyelesaian atas dividen yang dibagikan. Dividen yang dibagikan adalah sebesar 40.000. Jurnal pengakuan dividen. Dividen 22.000, investasi PT Anak 22.000. Penghitungan saldo investasi akhir pada 30 Desember 2021. Saldo per 1 Januari 2020 470.000. Penambahan laba yang dapat diakui 48.400, dikurang dividen yang dibagikan 22.000. Jadi totalnya saldo investasi per 31 Desember adalah 496.400. Membuat jurnal eliminasi. Mengakui keuntungan yang belum direalisasikan di tahun sebelumnya. Transaksi hulu, investasi PT Budijaya di debit 15.000, bagian laba atas entitas 15.000. Transaksi hilir, investasi PT Budijaya di debit 3.850, bagian laba atas entitas anak di kredit 3.850. Transaksi hulu, investasi PT Budijaya di debit 15.000, di BPT di kredit 15.000. Transaksi hilir, investasi PT Budijaya di debit 3.850, kepentingan dan pengendalian di debit 3.150. BPT di kredit 7.000.